Saya pribadi sukanya itu suara yang didengarkan di telinga dan masuk ke dalam hati. Jadi istilahnya karena kesenangan itu adanya di dalam hati, hobi kan juga termasuk kesenangan, dan mendengarkan suara perkutut itu termasuk juga kesenangan atau hobi. Kalau di hati itu udah enak atau senang, suaranya itu maksudnya masuk ke telinga sampai singgah ke hati. Tidak cuma di telinga tok, istilahnya seperti itu. Kalau saya dengarkan, istilahnya saya mendengarkan memantau burung perkutut yang mau saya beli. Oh, ini suara perkututnya kok saya dengarkan sampai ke telinga dan masuk ke hati, otomatis saya senang, karena kesenangan itu adanya singgahnya di hati. Otomatis burung perkutut itu bagus menurut saya pribadi seperti itu. Tetapi belum tentu bagus menurut teman-teman maupun menurut orang lain yang mendengarkan maupun melihat burung perkutut tersebut. Ngombyok itu yang saya pilih itu burung perkutut katuranggan untuk suara nomor sekian gitu. Kalau dulu loh, kalau sekarang saya memilih yang burung perkutut yang suaranya bagus dan katuranggan itu cuma bonus seperti itu. Jadi tergantung apa istilahnya kesenangan kita mau milih yang bagaimana. Dan kalau bisa untuk pas memilih ombyokan itu burung perkutut itu jangan yang terlalu gesit. Dia itu polah tapi polahnya itu dia itu polah anteng, istilahnya polah yang gampang jinak seperti itu. Jadi yang burung perkutut yang menghadap ke wajah kita maupun burung perkutut yang menghadap ke diri kita untuk pemilih ya istilahnya. Dan kalau bisa pas menghadap kita itu dia burung perkutut itu entah itu duduk entah itu medoti itu dia bunyi, istilahnya itu otomatis burung perkutut itu dipertandakan itu mentalnya bagus dan itu bisa dipilih. Untuk memilihnya bisa disemprot langsung pegang, langsung disendirikan ke sangkar yang kosong, dan nanti ditunggu beberapa menit cocok apa tidaknya. Kalau cocok baru dibayar langsung bawa pulang seperti itu. Kalau menurut saya pengalaman pas waktu ngombyok zaman dahulu, sampai ombyokan saya zaman dahulu berpuluh-puluh dan tidak bisa muat dalam beberapa sangkar, jadi saya ombyokan juga di rumah dan saya sortir di rumah. Dan kalau yang saya tidak suka kadang saya lepaskan lagi, kadang diminta temen, kadang saya kasihkan temen juga seperti itu. Dan yang ketujuh ada akunnya Mas Nopek Mandiri ya. Ini dia bertanya memandikan burung perkutut yang bagus disemprot apa dipegang. Lah ini banyak juga yang bertanya tentang seperti itu untuk di kolom komentar di YouTube saya, dan ini Mas Nopek Mandiri ini saya akan jawab di video saya ini. Dan kalau zaman dahulu untuk memandikan burung perkutut itu harus dipegang, jadi harus dipegang dan untuk memandikannya itu biasanya zaman dahulu itu pakai air ususan beras atau air beras yang habis nyuci itu terus dicampur daun sirih. Kalau zaman dahulu seperti itu supaya apa anti kutu dan dia itu lebih cepat basah daripada tidak memakai air bekas cucian beras itu sama daun sirih. Kalau pakai air cucian beras itu cepat basah, itu kalau prosesnya dipegang. Ada juga dengan air biasa tetapi dengan proses dipegang terus dicelup terus dipijit-pijit bagian ketiak kiri kanan sampai dibasah semua, sampai kulit basah kulit, itu kalau proses dipegang. Tetapi itu pada zaman dahulu itu belum ada semprotan. Simbah-simbah dahulu itu memandikan burung perkutut pakai seperti itu pertama untuk terapi penjinakan karena seringnya dipegang. Yang kedua itu dia lebih merata, basahnya lebih merata dari luar bulu sampai dalam bulu lebih merata. Kalau zaman sekarang sering juga kong mania atau sahabat-sahabat perkutut mania itu membandingkan burung perkutut dengan pakai semprotan. Karena apa? Burung perkutut kalau pakai semprotan basahnya cuma di luar saja, tapi di dalam ketiak kiri ketiak kanan maupun di dada kulit dada maupun di bagian belakang punggung itu tidak bisa basah sampai kulit-kulitnya seperti itu. Perbedaannya kalau dipegang itu sampai basah sampai kulit-kulitnya, kalau pakai semprotan itu untuk membasahi sampai kulit-kulitnya itu butuh proses lama dengan menghabiskan beberapa air di dalam semprotan itu. Tapi lebih suka mana tergantung kebiasaan juga seperti itu. Untuk Mas Nopek Mandiri seperti itu untuk menurut saya pribadi. Yang ke-8 adalah ada Mas Ferrari 76. Mas Ferrari 76 ini kayak merek mobil ini. Akunnya Mas Ferrari 76 adalah untuk lomba burung perkutut lokal yang dinilai suara yang bagus atau bagaimana Mas. Nah ini untuk
menurut pengalaman saya pribadi ya, ini khususnya untuk burung perkutut lokal gacoran dulu yang saya jelaskan ya. Kalau untuk burung perkutut lokal gacoran itu yang dinilai itu banyak-banyakan poin, istilahnya itu banyak-banyakan dia bunyi untuk burung perkutut lokal untuk nilai untuk gacoran seperti itu, istilahnya huruf ketekuk itu dikasih sedotan satu, huruf ketekuk dua, huruf ketekuk. Jadi banyak-banyakan poin kalau untuk sistem gacoran. Kalau untuk sistem irama saya juga saya tahu, tetapi saya tidak mau menjelaskan di sini, takut salah, takut karena apa ya, karena sangat sensitif sekali kalau untuk sistem irama itu. Biar pakar-pakarnya nanti yang menjabarkan tentang bagaimana, karena punya apa ya, dasar-dasar tertentu. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang saya ikut lomba itu yang sistem gacoran, jadi banyak-banyakan poin yang dinilai itu banyak-banyakan poin. Kalau untuk kelas gacoran bebas maupun gacoran saja itu banyak-banyakan poin, tidak ada maksimal nilai. Kalau untuk kelas layon maupun kelas pemula biasanya untuk maksimal nilai itu banyak-banyakan poin, tetapi nilainya itu tidak melebihi, istilahnya layon 100, jadi tidak melebihi angka 100 atau poin 100. Jadi huruf ketekuk itu istilahnya tidak melebihi angka 100 maupun 50. Kadang ada layon 100 sama 50. Kalau melebihi istilahnya dis atau diskualisasi, atau orang di lomba itu sering menyebutnya dengan bledos, bahasa Jawanya itu bledos atau jeblok, atau istilahnya melebihi poin seperti itu. Dan untuk penjuriannya itu setiap 3 burung itu dinilai 1 juri, itu istilahnya seperti itu untuk sistem gacoran seperti itu. Dan dengan jarak ketinggian pas lomba itu kurang lebih 4 meter untuk rata-rata 4 meter lah seperti itu, pada umumnya 4 meter. Dan dari akun lagi, Mas siapa ini yang bertanya, Mas Slamet R, untuk melatih mental burung perkutut, jarak di rumah yang ideal itu jarak berapa meter Mas Agung? Nah, dia bertanya seperti itu. Jadi untuk di rumah itu melatih jarak ideal untuk gantangan itu bisa kasih 1 meter, jadi jarak 1 meter atau 1,5 meter untuk jarak ideal untuk burung perkutut, untuk melatih mental untuk burung perkutut. Bila mana di sampingnya manggung, sampingnya juga ikut manggung, sebelahnya juga ikut manggung. Jadi beberapa burung yang kita punya di rumah itu kita kasih jarak 1 meter atau 1,5 meter. Otomatis kalau yang satunya manggung, dia ikut terpancing untuk manggung, yang satunya manggung lagi dia terpancing untuk manggung lagi. Jadi saling bersaut-sautan. Jadi untuk melatih mental burung perkutut supaya di atas gantangan itu dia bisa mau manggung bersamaan maupun mau manggung dengan mental yang sesuai diinginkan atau sesuai di rumah seperti itu. Terkadang padahal yang di rumah itu gacor, belum tentu di lapangan itu bisa gacor, gayer, dan manggung dan lain sebagainya itu. Dan ada lagi yang bertanya untuk Mas Ahmad Ridwan, kalau Mas Agung suka burung perkutut yang suaranya bagaimana, atau yang suaranya besar apa kecil? Nah ini Mas Ahmad Ridwan ini bertanya kepada saya, kalau saya itu suka burung perkutut yang suaranya besar apa kecil seperti itu. Kalau saya pribadi itu mau besar mau kecil itu saya semua suka, mau kecil suka, mau besar suka, mau suara kristal suka, mau suara ulem, mau suara itu semua suka. Tetapi yang terpenting kalau saya pribadi sukanya itu suara yang didengarkan di telinga dan masuk ke dalam hati. Jadi istilahnya karena kesenangan itu adanya di dalam hati, hobi kan juga termasuk kesenangan, dan mendengarkan suara perkutut itu termasuk juga kesenangan atau hobi. Kalau di hati itu udah enak atau senang, suaranya itu maksudnya masuk ke telinga sampai singgah ke hati, tidak cuma di telinga tok, istilahnya seperti itu. Kalau saya dengarkan, istilahnya saya mendengarkan, memantau burung perkutut yang mau saya beli, ini suara perkututnya kok saya dengarkan sampai ke telinga dan masuk ke hati, otomatis saya senang, karena kesenangan itu adanya singgahnya di hati. Otomatis burung perkutut itu bagus menurut saya pribadi seperti itu. Tetapi belum tentu bagus menurut teman-teman maupun menurut orang lain yang mendengarkan maupun melihat burung perkutut tersebut. Jadi kalau saya
burungnya itu yang sukanya itu yang mau suara besar, kecil, sedang, itu yang terpenting itu suaranya didengarkan itu enak dan sampai ke hati juga enak seperti itu, karena kesenangan cuma di hati seperti itu. Jadi didengarkan di rumah juga enak, didengarkan di gantangan juga enak seperti itu. Apalagi ditambah dengan bonus kalau untuk sistem gacoran itu speednya yang rapat. Kalau untuk sistem gacoran ya ini yang saya jelaskan. Tetapi untuk yang kelas irama, entah itu irama burung perkutut yang dinilai itu kita memilih yang malah tidak temponya cepat atau singkat dan lain sebagainya itu. Jadi biar pakar-pakarnya yang kelas irama, kalau ingin menjabarkan di sini saya takut salah seperti itu. Jadi saya bisanya menjabarkan yang gacoran seperti itu. Nah, itu untuk Mas Ahmad Ridwan. Jadi demikianlah ulasan-ulasan atau kolom komentar yang sudah saya jawab, di video ini. Dan jangan lupa yang baru menemukan video ini jangan lupa di subscribe, like, comment, share video bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam satu hobi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.